Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, tentang perpindahan panas. Nah, hari ini kita akan belajar dengan muatan pembelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang tarian Indonesia. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang lagu daerah di Indonesia. Sekarang kita belajar tarian tradisional di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang pola lantai. Setelah itu kita akan bahas tentang level tarian. Level tarian apa sih? Bukan susah mudah, sulit mudahnya tarian, tapi level dalam tarian ini adalah tinggi rendahnya tubuh si penari tersebut. Nah, sebelumnya nih, kamu pasti tahu dong, Indonesia ini kaya sekali dengan ragam budayanya. Indonesia adalah negara yang besar. Setiap daerahnya punya ciri khas dan keunikannya masing-masing. Pokoknya Indonesia itu punya banyak sekali ragam budayanya, mulai dari bahasa daerah, pakaian tradisional, kemudian sampai tarian-tarian daerahnya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja yuk kita simak video ini. Kita lihat video tadi. Don't worry, be happy. I like you. You're very beautiful. One of the best king, number one of the world. I love you full of my Sita. I kiss you now. Come on, darling, come on. Konbanwa. Guys, cukup ya nak. Sampai di sini video itu tuh tarik kecak ya. Boleh lihat nanti video lengkapnya di tarik kecak. Kamu boleh search dari manapun. Tapi di sini kita belajar tentang pola tariannya ya, bentuk polanya. Polanya itu dia melengkung ya, melengkung hampir berbentuk lingkaran. Kemudian level tariannya rendah karena posisinya duduk. Tapi ada penari-penari lainnya, ada yang berperan sebagai Sinta, Rawana dan sebagainya ya. Jadi di tarian ini awalnya ya sejarahnya itu ceritanya
tari kecak ini untuk pemujaan atau ritual keagamaan dari agama Hindu yang ada di Bali tersebut. Kemudian sekarang berkembang menjadi kesenian tarian daerah. Tari kecak itu diambil dari kata cak 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 pada saat penari yang lainnya itu bernyanyi atau mengucapkan syair-syairnya tersebut ya dengan kata cak 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 gitu. Jadi dia disebutlah tarian ini sebagai tari kecak. Oke, selanjutnya kita bahas. Sudah lihat kan bagaimana tari kecak itu keren nggak? Bagaimana pola tariannya, bentuk polanya? Nah, pola lantai dalam tarian adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Di samping adalah contoh beberapa pola lantai tarian daerah Indonesia. Tari saman, pola lantainya adalah pola lantai garis horizontal, tari Bali, garis lengkung, dan tari garis lurus segi empat dari tari piring. Lalu bagaimana dengan pola lantai tari kecak tadi? Ada yang ingat? Polanya berbentuk lingkaran kan? Pola tarian untuk apa sih? Kenapa sih harus ada pola dalam tarian? Tentu untuk menambah keindahan dan estetika dari tarian tersebut. Nah, selain bentuk lingkaran, ada juga bentuknya horizontal, vertikal, lurus ke depan. Kalau horizontal lurus ke samping, vertikal lurus ke depan, terus ada diagonal lurus lurus secara diagonal atau menyilang gini ya ke samping. Kemudian ada bentuk zigzag dan sebagainya. Coba kita lihat, kalau tadi kan bentuknya tari kecak itu lingkaran ya, melingkar, melengkung, membuat lingkaran. Nah, sekarang kita lihat tarian yang menggunakan pola horizontal, lurus horizontal. Kira-kira tarian apa saja tari Indonesia yang menggunakan pola tarian horizontal? Salah satunya adalah tari saman dari Aceh. Ayo kita lihat tari saman. Oke, sekarang kita coba ke tari saman dari Aceh. Nah, ini di video ini juara 1 lomba tari tradisional internasional gitu. Kayak apa ya? Pokoknya mungkin ada festival, ajangnya internasional, membawakan tarian daerah dari negara masing-masing, dan Indonesia diwakilkan oleh Aceh untuk menampilkan tari saman ini ya. Coba kita lihat ya. Selamat datang di channel Creatives. Sebelum menonton videonya, subscribe dulu ya. Berbeda dengan tarian kecak tadi, tari Aceh tetap ada alat musiknya ya, alat musik yang mengiringi tarian tersebut. Tari Aceh ini juga sangat membanggakan Indonesia.
Oke, itu dia tari saman ya dari Aceh, dari suku Gayo yang ada di Aceh awalnya, kemudian menyebar ke seluruh Aceh dan sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Biasanya di SMA khususnya di Madrasah Aliyah ya, itu pasti ada tari samannya tuh sebagai ekstrakurikulernya. Terus di SD, di SMP juga sekarang udah banyak tari-tari saman sebagai ekstrakurikuler. Terus yang paling viral pada saat pembukaan Asian Games dibuka dengan tari saman yang itu keren banget. Pokoknya Indonesia keren banget. Kita harus lestarikan nih budaya-budaya kita. Jangan terlalu bangga dengan budaya-budaya asing. Terus kita ngerasa budaya kita sendiri kuno gitu. Padahal tari-tarian kita ini juga udah dipelajari oleh negara-negara lain. Negara-negara di Eropa, Amerika, bahkan banyak banget. Nanti bisa kamu cari-cari sendiri ya. Banyak warga-warga negara asing gitu ya, di negaranya sendiri gitu ya, mereka melakukan gerakan-gerakan tarian-tarian tradisional Indonesia, salah satunya tari saman ini. Jadi jangan mau kita kalah sama orang asing gitu, mereka semangat gitu mempelajari budaya kita, masa kita enggak? Oke. Itu ya tadi tari Aceh itu tari saman, pola lantainya dia menyamping gitu ya, atau berbentuk horizontal. Berbeda dengan tari kecak yang berbentuk melengkung, membentuk lingkaran. Kalau tari Aceh, tari saman ini bentuknya adalah horizontal. Itu yang kita pelajari. Kemudian level-levelnya ada yang duduknya biasa, terus ketika ada yang posisinya duduknya tegap, ada yang duduk merendah gini, itu juga termasuk level dalam posisi tarian. Oke, kita kembali lagi ke video. Tarian tadi kita sudah bahas, ada yang namanya pola lantai untuk menunjang penampilannya ya. Ada pola lantai supaya semakin indah gitu. Terus ada lagi properti. Properti adalah alat yang digunakan ya untuk menambah penampilannya supaya lebih menarik, supaya dapat lebih dapat perhatian dari para penonton. Bisa api, bisa selendang, bisa topi, atribut kepala dan sebagainya gitu ya. Ada kipas, macam-macam ya, sesuai dengan jenis tarian dan isi dari tarian tersebut. Kemudian ada kostum. Selain itu ada lagi namanya level. Level adalah tingkatan tinggi rendahnya nih si penari. Jadi dalam menampilkan tarian ada properti yang digunakan dan kostum tuh yang digunakan, yang ditampilkan ya. Ada pola lantainya. Pola lantainya juga harus kalau kita mau buat tari kreasi, semakin banyak pola lantai, semakin unik dan semakin menarik gitu, untuk menarik perhatian para penonton. Selain pola lantai tadi sudah barusan banget kita bahas tentang level. Jadi levelnya tuh kalau misalkan ada beberapa penari gitu kan lebih seru, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang setengah berdiri. Jadi lebih beragam dan menarik perhatian para penonton. Nah, untuk menambah dan mengukur pemahaman kamu nih ya, coba simak tarian ini. Nanti kamu catat ada pola lantai seperti apa saja di tari kreasi itu dan bagaimana levelnya. Ada level seperti apa saja, di bagian mana saja level-levelnya. Apakah semua level ada dan semua pola lantai ada di tarian tersebut? Catat di buku latihan kamu ya. Tuliskan pola lantai dan level-level pada tarian kreasi di video ini. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pola lantai dalam tarian sama level tarian ya. Level tinggi rendahnya penari dalam mempresentasikan tariannya. Nah, ini video UAS Pak Yudi waktu kuliah di PGSD VIP UNJ waktu itu. Di video ini kamu simak, kemudian perhatikan bentuk pola lantai dan level tariannya seperti apa. Nanti kamu catat dan
kamu catat dalam buku tugas kamu ya. Pola lantai sama level tarian dalam tari kreasi ini. Ini tari kreasi yang Bapak modifikasi dari YouTube dengan judul lagu anak Indonesia, dance anak Indonesia dari FD Center ya, nama channel YouTube-nya. Oke, ini dia, kita tonton ya. Nanti kamu bahas apa sih pola lantainya sama levelnya seperti apa dalam tarian tersebut. Level itu tinggi rendahnya penari dalam melakukan tariannya ya. Kamu catat gerakan pola lantainya seperti apa saja, ada pola lantai apa aja dalam tarian tersebut, terus level-levelnya seperti apa gitu. Pada saat seperti apa, misalkan pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat melakukan gerakan ini pada lagu ini gitu ya. Dianalisis ya.
Nah, itu dia pertunjukan tarian ya, tari kreasi. Nah, bagaimana pola lantainya, bagaimana level tinggi rendahnya saat penari menunjukkan tariannya, kamu analisis. Dalam pertunjukan atau pementasan tarian pasti ada penari, ada penonton, ada penata panggung, ada pembuat koreonya atau koreografer, pembuat gerakan-gerakannya atau pelatih. Kemudian ada tim panggung, tim lighting, tim busana, ada bagian-bagian tugasnya sehingga penampilan-penampilan tarian tersebut bisa keren kayak di video-video tadi. Nah, tentu semua akan terlaksana dengan baik pementasan tersebut apabila semua komponen dari penari, penonton, terus tim panggung, tim kostum dan sebagainya itu mempunyai bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga hak-hak dari semuanya itu juga akan tersampaikan dengan baik. Misalkan kita sebagai penonton dulu deh, misalkan nih kita sebagai penonton, ketika kita nonton, apa kewajiban kita? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana kewajiban kita? Yang pertama tentu kita harus menyimak dengan baik, menghormati dan mengapresiasi para penari dengan memberikan aplaus atau tepuk tangan, kemudian menjaga situasi agar tetap tenang, jangan sampai ribut sendiri, jangan heboh terlalu heboh gitu. Apresiasi boleh, tapi jangan juga mengganggu penonton yang lainnya, misalkan seperti itu. Oke, hak kita apa sebagai penonton? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh nih, sesuatu yang kita dapat. Hak kita adalah yang mendapatkan, kita sebagai penonton kita mendapatkan tempat yang nyaman untuk menonton, kita mendapatkan hiburan yang seru gitu. Penampilan-penampilan dari para penonton, kitanya jadi terhibur. Hak kita adalah ya kita jadi terhibur. Kemudian kewajiban penari apa? Kewajiban penari adalah untuk penonton yang menampilkan tariannya dengan maksimal. Kemudian baik dari menjaga propertinya, menjaga tariannya, menjaga olah geraknya, kemudian menjaga timnya supaya tetap kompak kalau misalkan tariannya dalam berkelompok. Kemudian selain itu untuk menampilkan tampilan yang bagus juga kewajibannya adalah berlatih dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Jadi itulah hak dan kewajiban antara penari dan penonton. Selain itu, bagaimana hak dan kewajiban dari penata busana atau kostum, penata panggung dan sebagainya. Semua mempunyai hak dan kewajiban. Kalau semua orang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, pasti semua akan berjalan dengan baik. Kalau masing-masing egois nih, mempertahankan haknya sendiri, tapi dia lupa dengan kewajibannya, dia mengambil hak orang lain, tentu semuanya akan jadi berantakan. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang, dan kita juga harus bisa menghargai dan menghormati hak orang lain tanpa mengganggu dan mengurangi hak kita sendiri. Paham? Oke, sama-sama mari kita tingkatkan saling menghargai dan menghormati satu sama lain selagi sama-sama dalam koridor kebaikan. Tapi ingat, kalau misalkan ada hal yang buruk, ada hal yang salah, kita wajib menegurnya, karena itu adalah kewajiban kita untuk mengingatkan dan menasihati orang lain. Setidaknya kalau kita sudah mengingatkan, kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Seperti itu. Misalnya nih, ada teman kamu nih, kita lagi ingin membuat pementasan. Ada satu ini yang males atau tidak mau melaksanakan kewajibannya gitu. Kita wajib tuh menegurnya atau paling tidak mengingatkan, ayo kita latihan, ayo kita siapkan dengan baik semuanya, seperti itu. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik dan maksimal tentunya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Selain kamu tulis level dan pola lantai tarian tersebut, kerjakan juga soal di sini. Kalau begitu, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah bahas tentang tari daerah, ada properti, kostum, kemudian pola lantai dan level tarian. Kemudian kita belajar sedikit tentang hak dan kewajiban. Dikerjakan ya tugas-tugasnya, boleh minta bantuan dan bimbingan orang tua di rumah. Ditunggu tugas-tugasnya sama Pak Yudi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.